Inilah akulturasi budaya Nusantara dengan keragaman kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali aneka akulturasi budaya Nusantara, dan tidak hanya Nusantara saja, tapi dari mancanegara. Apa sih akulturasi budaya? Akulturasi budaya ialah proses yang timbul akibat percampuran dua kebudayaan atau lebih serta saling bertemu dan mempengaruhi. Contohnya di kebudayaan budaya agama, di agama Hindu tetap memakai kebaya, namun di agama Islam atau orang kejawen pun juga memakai kebaya. Itu kan saling bertemu, adanya suatu kultur budaya begitu. Dengan adanya kultur budaya modern ataupun dengan kultur budaya tradisional gitu. Contohnya akulturasi di Indonesia ialah candi. Candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu Buddha dengan unsur budaya asli. Contohnya Candi Borobudur. Nah, itu bisa dipergunakan dalam ibadah orang Buddha, namun yang bertempatan beribadah di situ orang Jawa atau budaya asli yang ada di wilayah tersebut begitu. Selain itu pula yang mempengaruhi akulturasi budaya ialah India. India merupakan perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir yang ada di Indonesia. Di India terdapat gerabah. Di Indonesia pula terdapat pembuatan gerabah, seni pahat, serta seni ukir. Selain seni-seni tersebut, ada makanan atau kuliner yang bertemu dan berpengaruh di Nusantara sendiri, yaitu mengonsumsi roti canai, roti Mariam yang awalnya itu adanya di India dan dikonsumsi oleh warga negara Indonesia. Selain itu, pengaruh India masuk ke Indonesia yang mempengaruhi sastra bahasa. Contohnya di saat ada filmnya Mahabharata. Nah, itu kan ada di dalam film tersebut ada dua kultur, yaitu dengan busana yang digunakan busana India, namun bahasanya yang digunakan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa juga sangat berpengaruh dengan penggunaan bahasa yang ada di Indonesia, contohnya bahasa asing, bahasa Inggris begitu. Bahasa juga berpengaruh dengan penggunaan bahasa asing, contohnya bahasa Inggris. Dimana kita jika keluar negeri dengan budayanya sana berbahasa Inggris, maka kita harus mempengaruhi dan harus bisa belajar bahasa Inggris. Dari sini kita bisa melihat pentingnya kita belajar suatu wawasan kebangsaan, ialah wawasan kebangsaan bagaimana cara pandang warga negara mengenai diri, lingkungan, serta mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu kita memahami mengenai akulturasi budaya yang ada di negara kita sendiri ataupun yang ada di luar dari negara kita, yaitu dari mancanegara. Sangat penting kita mempelajari yaitu suatu wawasan kebangsaan. Semoga materi penyampaian saya ini bisa bermanfaat dan bisa sebagai bahan belajar khususnya dalam peserta didik.